Mas Rey diusir, kemudian dia menjelek-jelekkan guru besar padepokannya Gus Idris. Bener nggak tuh sih Mbah Hilo kayak gitu? Ya, saya tidak tahu masalah itu benar tidaknya. Yang jelas... Loh, tunggu. Mbah Hilo nggak tahu sebabnya. Tapi bener nggak, saya minta bener apa enggak loh Mbah Hilo? Gus Idris ngusir si Rey. Mungkin karena Rey nggak punya sopan santun ketika mendatangi suatu padepokan. Nah, apalagi padepokan itu mungkin banyak santrinya. Ya, saya pun tidak tahu juga masalah itu tentang Mas Rey datang ke tempat Gus Idris. Karena mereka ini sudah ada masalah di yang lampau seperti itu. Emang Mbah Hilo tahu masalah yang lampau itu apa? Berarti Rey ini punya dendam pribadi yang sudah lama terhadap Gus Idris. Ya, saya rasa seperti itu. Kalau tidak mungkin itu terjadi. Lo bisa saja Mbah Hilo. Mbah Hilo jangan buat netizen ini seperti mengandai-ngandai lagi. Kata Mbah Hilo katanya punya dendam pribadi yang sudah lama. Nah, ini kan jadi fitnah nanti jadinya Mbah Hilo. Saya minta tanggapan Mbah Hilo. Gus Idris ngusir Rey, Mas Rey. Kemudian Mas Rey menggebu-gebu tuh menjelekkan Gus Idris. Apakah itu benar Mbah Hilo? Perilaku seperti itu apakah benar? Ya, kalau itu saya tidak tahu persis. Sekali lagi saya bilangkan itu saya tidak tahu persis masalah benar tidaknya. Karena saya tidak berdampingan, tidak bersama waktu itu, saya tidak ada di lokasi antara Mas Rey dan Gus Idris. Jadi saya tidak bisa membenarkan perkataan itu. Tidak bisa membenarkan, tapi ada videonya Mbah Hilo. Ya, si Rey memang diusir dari padepokannya Gus Idris. Kemudian di video-video Mas Rey juga beliau itu menjelekkan dan menggebu-gebu menjelekkan Gus Idris gitu loh. Apakah memang seperti itu konco kita yang selalu mungkin pernah beberapa kali hadir ke rumah Mbah Hilo? Ya. Dan bahkan kita pernah berjumpa langsung dan bersama bareng di padepokannya Mas Karyo. Setahu saya ya, kalau Mas Rey itu tidak seperti itu. Namun entahlah kalau belakangan ini dia berubah ya. Berambisi gitu. Berambisi. Ya memang sih kalau setahu saya kalau watak-watak ataupun sifat-sifat anak Medan ini sifatnya memang agak kasar. Nah itu saya akui sendiri. Jadi Mbah Hilo mau bilang Rey dalam kondisi labil atau tidak stabil gitu? Ya bisa jadi seperti itu. Oke, ini nanti kita bahas di video berikutnya juga. Oke. Jadi kalau Mbah Hilo datang ya ke padepokan, katakan ini Mbah Hilo mau datang besoknya ke Gus Idris, ke padepokannya Gus Idris. Kemudian tanpa sebab Mbah Hilo diusir tiba-tiba. Terus Mbah Hilo sifatnya seperti Mas Rey, nggak mau jelek-jelekin kemudian. Ya sudah jelas kita tujuannya untuk datang bagus-bagus, diusir. Ya bisa jadi kita timbul istilahnya jengkel kita terhadap mereka. Sementara tujuan kita ke situ dia ini belum tahu kita berbuat baik atau buruknya. Nah seharusnya ditelusuri dulu. Seperti itu. Janganlah kita prasangka buruk terhadap orang. Itu tidak baik. Oke, berarti Mbah Hilo barusan bilang jangan berprasangka buruk. Berarti kalau Mbah Hilo nggak diizinkan masuk ke padepokannya Gus Idris, ya jangan menjelek-jelekkan panjenengannya itu. Kadang kita ucapan sama perilaku itu nggak sinkron Mbah Hilo. Ya memang orang sih, setiap manusia itu memang sih benar. Tidak mungkin selamanya itu mulus. Setiap manusia memiliki kesalahan. Itu tidak bisa dipungkiri lagi. Nah itu setiap manusia memiliki kesalahan. Jadi kalau bisa ya dari sini ke atas kita benahilah begitu. Jangan ada selisih paham antara Mas Rey dan Gus Idris. Sekarang gini Mbak Lo, si Mas Rey itu kan udah nggak diterima di padepokannya Gus Idris. Diusir sama Gus Idris dan para santri. Apakah Mbak Hilo nggak nyaranin aja, Rey nggak usah malah memperpanjang, balik aja ke Medan, ya, ke padepokan Mas Karyo. Ya, udah ngapain ke sana-sana pun sebenarnya ya untuk apa? Kalau memang nggak diperbolehkan sana ya nggak usah begitu. Oh jadi Mbak Hilo menyaranin Rey untuk balik lah ya? Ya balik saja ke Medan sudah, ke Sumatera. Ngapain lagi datang-datang ke sana? Nggak perlu. Kalau kita nggak diizini bertamu ya udah nggak usah. Balik saja ke Medan. Lagipun saya ingatkan kepada Mas Rey, untuk apa nyantet-nyantet? Anda orang Islam atau itu tidak? Nanti Mbak Hilo itu saya tidak jadi suka. Mbak Hilo karena diusirnya
Mas Re dari sana, Mbak Elo memberi saran, Re baliklah, Balik ke Medan. balik pulang kampung. Iya, pulang kampung. Ya, karena nggak ada gunanya juga ya. Iya. Ya, kalau Yang ada memang nanti memperkeruh suasana saja. memperkeruh suasana dengan perkataan Re yang menggebu-gebu menjelekkan apa namanya, Gus Idris, dengan fitnah, ya kita ngomong fitnah karena saya belum ada bukti, Iya. beliau belum menyerahkan bukti bahwasannya Gus Idris itu katanya berduaan di kamar, marah menyaranin untuk menikah ya Mbak Elo ya. Iya. Nah, mana itu buktinya? Kan jatuhnya fitnah, menjelekkan nama baik. Kalau nanti Gus Idris yang menuntut, ayo. Ini Lah itu bisa urusan menghancurkan urusan sendiri. Mas Rela itu mungkin dia ada Ya, kuat makanya. barang buktinya. Ya itu kita tidak tahu juga. Nah itu. Ya nggak tahu lah Mbak Elo, barang Nah, bukti. yang penting intinya ya yang sudah gitu. Jangan cari lebaran permasalahan lagi. Ya benar. Nah, itu. Kita punya kesalahan di masa lalu itu udah pasti ya. Mungkin si Re ini kan baru datang sih Mbak Elo. Kok punya bukti? Ini kan berarti ada orang yang memang udah lama nggak suka sama Gus Idris yang ada di sekitar Padepokan. Kemudian karena Re ini satu jalur, kemudian si Re ini yang jadi tumpangannya untuk menghancurkan Gus Idris. Ataupun mungkin begini juga ya. Dari netizen mungkin mereka ini terbawa emosi. Ya, itu bisa juga terjadi. Kenapa gini? Netizen dari Gus Idris menyerang Mas Re. Nah, timbullah Mas Re jadi panas seperti itu ya. Ya, Begitu Mbak Elo juga. jangan menggambing hitamkan netizen. Nah, Ini itu semua dari kembali- perkataan ini mereka sendiri, komentar dari Mas Re ataupun komentar Ya, dari Gus Idris. sekarang gini Mbak Elo, Mas Re itu kan sudah dewasa. Bisa beliau menilai, ya jangan katanya-katanya dong. Ya. Beliau menuduh ya Gus Idris katanya berduaan sama pasien di kamar. Buktinya tunjukin, selama ini masih kok katanya-katanya. Ayo. Kemudian Gus Idris mondok. Gak sepicik, gak apa tadi kata-katanya lupa. Itu dijelek-jelekin sama beliau. Yang gak saya pikir gini loh Mbak Elo, Gus Idris itu punya santri, punya apa ya, punya murid. Nah kalau muridnya itu mendengar gurunya yang dihormati di ponpres itu, pondok pesantren katakan, dihina seperti itu, gimana Mbak Elo? Ya mungkin Mas Re sudah siap, mungkin makanya dia berani mengatakan seperti itu. Oh, Mbak Elo rasa Mas Re Sudah siap. sudah siap. Nah, makanya Mas Re ini tidak takut, walaupun bahkan ini yang saya lihat pun WA-nya Mas Re diblok sama Gus Samsudin. Gus Idris. Gus maaf ya. Idris. Gus Ha-ha. Idris. Tidak mau Oke. membuka. Bahkan Mas Re berani memberikan share love. Nah, Oke. itu pertanda apa? Mas Re ini sudah siap untuk menghadapi Gus Idris. Iya, tapi apalah seorang Mas Re Mbak Elo bagi Gus Idris yang sudah melalang buana dengan berbagai macam rintangan yang sudah dilaluinya. Ya, itu kita lanjut Mbak Elo ke part berikutnya.